bertemu lagi bersama saya Pradita Aprilia. Nah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Nah, tapi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu trauma kepala. Nah, trauma kepala itu merupakan trauma mekanik pada bagian kepala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini juga dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis yang bersifat temporer atau permanen. Nah, baiklah teman-teman, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Patofisiologi itu tindakan traumatik pada kepala yang dapat menyebabkan cedera kepala. Lalu di sini juga bisa benturan tiba-tiba dengan kekuatan penuh seperti jatuh, kecelakaan bermotor, atau kepala terbentur. Nah, apabila benturan menyebabkan suatu trauma, akselerasi, deselerasi, atau counter maka dapat terjadi kontusio cerebri. Adapun di sini juga mekanisme traumanya yaitu trauma kepala terjadi apabila ada kekuatan mekanik yang ditransisikan ke jaringan otak. Nah, mekanisme yang berkontribusi terhadap trauma kepala yaitu ada akselerasi, ada deselerasi, dan deformitas. Nah, penyebabnya itu adapun di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyebab cedera kepala terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada trauma tumpul, trauma tajam, dan kontrakop. Nah, eh, kalau misalnya trauma tumpul itu trauma yang terjadi tergantung pada proses akselerasi, deselerasi, kekuatan benturan, dan kekuatan rotasi internal. Nah, kalau untuk trauma tajam, kerusakan tergantung pada kecepatan gerak benda tajam yang menancap ke kepala dan otak. Contohnya itu bisa pisau atau peluru. Nah, kalau untuk yang kop dan kontrakop itu kerusakan terjadi segera pada daerah benturan, sedangkan pada cedera kontrakop itu kerusakan terjadi pada sisi yang berlawanan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang mekanisme cedera kepala yang dimana trauma kepala ini dikelompokkan dalam dua tipe. Nah, yang pertama itu ada beban statistik atau statistic loading, yang kedua itu ada beban dinamik atau dynamic loading. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama itu ada scalp wounds atau trauma kulit kepala, yang kedua itu ada fraktur tengkorak, yang ketiga itu ada commotion cerebri, maksud saya kontusio cerebri atau geger otak. Yang keempat itu ada kontusio cerebri, yang kelima itu ada pendarahan intrakarnial. Nah, di sini juga untuk manifestasi kliniknya, yang pertama itu ada peningkatan TIK, tekanan intrakranial, dengan manifestasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada trias TIK, yang kedua itu ada penurunan fungsi neurologis, yang tiga itu ada sakit kepala, mual, pandangan kabur. Nah, untuk yang kedua itu ada fraktur tengkorak. Manifestasinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perdarahan di belakang membran timpani, ada periorbital ekchimosis, yang ketiga itu ada battle sign. Nah, untuk yang ketiga itu ada kerusakan saraf karnial dan telinga tengah. Lalu untuk selanjutnya itu ada commotion cerebri dengan manifestasi sebagai berikut, yang ya bisa seperti kepala pusing, atau amnesia, tidak sadar lebih dari 5 menit. Nah, itu. Kalau untuk yang terakhir ini ada kontusio cerebri dengan manifestasi sebagai berikut. Yalah, yang pertama itu ada peningkatan TIK, lalu tanda dan gejala herniasi otak. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian udah paham? Kalau udah paham, sampai di situ dulu penjelasan saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam channel-channel berikutnya.